Bro, di sini saya buku dikasih di motor Supra 125 atau Karisma itu yang masih karburator. Jadi di sini sama buku dikasih cara bongkar karburator di motor Supra 125 nih ya. Jadi untuk karburator Supra 125. Jadi untuk kendala itu bisa di karburator yang berbet, susah stasioner atau susah langsung. Jadi di sini saya langsung aja ke tutorialnya, yaitu bongkar karburator untuk Supra 125 ini. Ini untuk motor ini keluhan itu nggak ada, tapi katanya untuk pagi itu susah hidup. Jadi kita bongkar aja untuk karburator ini, langsung eksekusi, yaitu persiapkan untuk peralatan kunci 10, obeng main plus, terus kunci 8 kayak gini, atau terserah teman-teman kunci ya. Yang penting itu untuk kunci 8 untuk membuka karburator, kunci 10 untuk membuka ini baut ini. Oke, langsung eksekusi. Langkah selanjutnya ini lepas untuk bagian baut filter. Di sini ada baut filter menggunakan obeng biasa, obeng plus ini ya, obeng plus. Ini teman-teman lepas. Setelah itu teman-teman agak geser sedikit ke depan, terus lepas untuk bagian cok busi. Cok busi ini terhubung ke sini bro, jadi kalau nggak dilepas ini bro, jadi harus dilepas untuk bagian ini. Ini baut 10-an, baut ais ini dilepas. Ini tinggal kendorin aja gini ya, nggak masalah bro, tinggal kendorin aja. Terus di sini ada selang, ini teman-teman lepas selang. Terus untuk gas, untuk skep ini bisa dilepas, untuk skep bisa ditarik kayak gini untuk pelepasan baut skep. Dan ini dua ini karburator yang menggunakan kunci 8. Ini untuk karburator menggunakan kunci 8 bro. Jadi menggunakan kunci 8. Ini 8, sini juga 8 bro. Sama sini sama sini menggunakan 8. Ini tinggal kendorin. Ini menggunakan kunci 8 semua ini untuk karburatornya. Terus di sini ada fiber. Ini jangan sampai lupa terpasang. Ini posisi di sini. Posisi di sini untuk fiber ini. Posisi di sini bro ya. Nah, nanti di sini. Nanti jangan lupa ketinggalan untuk fiber ini. Nanti kalau ini ketinggalan itu kadang ada kebocoran bro di bagian sini. Nah, jadi kalau ada kebocoran di sini nanti kompresi itu berkurang. Kadang gas itu nggak bisa stasioner kalau ada kebocoran di bagian sini. Oke, lepas ini bagian cuk. Ini pelepasan teman tarik kayak gini. Ini untuk pelepasan ini untuk kabel cuk bro. Jadi ini untuk cuk. Ini cuk ya, cuk. Ini usahakan bisa gerak kayak gini. Nanti takutnya kalau di bagian atas sini bro, takutnya kalau bagian atas nanti itu geser, terus bagian ini nanti nggak balik lagi turun kayak gini, tetap naik. Maka itu sama taraf boros berbet. Kalau di bagian cuk ini nggak mau balik kayak gini, ini harus normal. Nah, takutnya itu kesentuh di bagian sini bro, sering kesentuh di bagian sini, ini narik kayak gini. Jadi kalau narik nanti bisa makan boros, karena untuk bagian karburator itu ngecuk istilahnya, ini ketarik ke sana. Jadi kalau ini normal, walaupun ketarik nanti dikembalikan lagi untuk bagian sini, nanti bisa nutup, bisa membuka lagi kayak gini. Jadi usahakan ini bisa gerak normal. Terus lanjut aja ke pembongkaran. Ini menggunakan baut plus, obeng plus ini. Ini teman-teman tinggal lepas. Ini teman-teman lepas kayak gini. Ini menggunakan obeng plus. Obeng plus 2 ini bro. Setelah itu teman-teman bisa tarik, cek di bagian mangkok ini. Nah, kadang di bagian mangkok ini
Ini tempat sarangnya kayak jenis pasir. Nah, di bagian sini. Nah, ini teman-teman bersihkan untuk bagian lubang kecil ini. Ini kadang itu untuk sejenis kayak pasir, ya mungkin ikut terbawa BBM saat pengisian itu akan ngumpul di sini, bro. Ngumpul di sini. Jadi kalau ngumpul di sini, nanti akan menyentuh ke spuyer ini. Jadi kalau nyentuh ke spuyer ini, nanti BBM itu nggak lancar, bro. Kalau sampai nyentuh ke sini. Jadi usahakan untuk bagian mangkok ini teman-teman cek dibersihkan. Kalau mempunyai kendala berbet, kadang itu kayak mau mati sendiri atau susah langsam, nah itu bisa dibongkar, dicek dulu bagian mangkoknya sini. Ini kadang itu banyak kayak pasir. Terus ini untuk pengunci, ini yang gerak naik turunnya ya, ini teman-teman bisa lepas, teman-teman bersihkan untuk jarum pelampung. Ini teman-teman kita tarik kayak gini. Terus ini teman-teman kita angkat, cuma angkat kayak gini. Terus di bagian ujung ini jarum ini, ujung jarum kecil ini usahakan jangan sampai ada kotoran sedikit pun di bagian ujung ini. Jadi di bagian ujung ini jarum ini ada kotoran kecil, bagian ujung ini nanti BBM itu akan kotor atau banjir kalau di bagian jarum ini kena kotoran. Jadi ini kotoran sedikit pun nanti BBM itu akan banjir dari sini, bro. Dari sini, jadi akan keluar dari pembuangan ini. Kalau bagian jarum itu tadi itu terganjal kotoran, akan keluar dari sini. Kalau ada BBM yang keluar dari sini, itu bisa disebabkan dari jarum pelampung yang kotor ujung ini. Teman-teman tinggal bersihkan. Selanjutnya untuk bagian spuyer ini teman-teman bisa lepas. Ini untuk spuyer ini teman-teman lepas. Nah, ini pilot jet, main jet ini bisa dilepas, teman-teman bersihkan. Pilot jet, main jet ini yang bagian main jet ini kadang di bagian sini ini juga banyak kotoran, sama yang di bagian pilot jet ini. Nah, jadi kadang itu di bagian sini itu banyak kotoran, bro, banyak kerak yang bagian main pilot jet. Terus ini yang bagian main jet ini juga dibersihkan di bagian sini. Ini kadang banyak kotoran. Terus teman-teman cek bagian lubang ini, bagian lubang spuyer ini antara dua ini main jet sama pilot jet ini jangan sampai buntu, bro. Untuk spuyer ini nanti kalau buntu bagian spuyer pilot jet main jet ini, maka motor itu juga akan susah hidup, berebut, ya macam-macam lah keluarnya kalau di bagian spuyer ini buntu. Terus di bagian ini ada setelan udara. Jadi untuk setelan udara atau setelan angin atau setelan stasioner ini teman-teman juga bisa lepas. Di bagian setelan ini kalau ada kotoran itu juga akan mengakibatkan berebut di bagian setelan ini. Jadi di bagian ujung ini itu kadang ada menghitam atau kayak jenis kerak di bagian ujung ini. Jadi ini teman-teman bisa bersihkan untuk bagian ujungnya ini kalau ada kotoran, sama di bagian lubangnya ini. Jadi untuk lubang ini bisa disemprot, jangan sampai ada kotoran, nanti akan terhubung ke sini, bro, ke bagian spuyer yang pilot jet ini. Jadi terhubung ke sini. Nanti kalau ditiup dari sini, nanti di sini juga akan keluar angin atau BBM. Ini terhubung ke sini, bro. Kalau dibersihkan itu benar-benar nggak pasang, terus nanti tinggal setting ulang untuk bagian setelan angin atau stasioner. Ini bisa di setting. Jadi nanti kita pasang dulu, saya pasang dulu. Setelah itu setting ulang untuk bagian karburator ini, bro. Oke, kita pasang untuk bagian spuyer pilot jet, main jet ini dulu. Kita pasang semua.
nanti baru kita setting untuk setelannya angin atau setelan langsam bro, setelah kita pasang di bagian sini nanti. Jadi teman-teman jangan buru-buru digeser atau di skip, biar nanti tahu untuk penyetingan untuk karburator ini setelah pemasangan di motornya. Ini bisa diratin untuk bagian pilot jet main jet ini diratin semua, jangan sampai lupa, dua-duanya diratin tuh. Jadi untuk pemasangan ini menggunakan obeng min kayak gini untuk pemasangan pilot jet main jet. Oke, selanjutnya pasang untuk bagian pelampung bro. Untuk pemasangan pelampung, untuk pemasangan pelan-pelan nanti biar jarum itu gak jatuh. Ini pasang kayak gini, misalnya pasang untuk penguncinya ini, teman-teman gak dorong kayak gini udah terpasang bro. Terus usahakan bagian pelampung ini bisa gerak naik turun. Kalau bagian pelampung ini nggak bisa gerak naik turun, ya nanti BBM nggak bisa masuk bro. Kalau posisi naik terus kayak gini, posisi naik kayak gini, nanti BBM itu akan full di bagian sini, di bagian mangkok ini. Nanti akan banjir dari pembuangan ini kalau ini naik terus. Tapi kalau ini nanti turun terus ke sini, nanti BBM nggak bisa masuk kalau turun terus saat ini. Jadi usahakan ini sebelum ditutup ini teman-teman cek harus bisa naik turun. Oke, selanjutnya untuk pemasangan bagian mangkok ini kita kasih lem sedikit aja bro, jangan banyak-banyak untuk pemberian lem. Nanti kalau pemberian lem itu terlalu banyak nanti akan masuk ke dalam sini bro, jadi nanti akan menutup spuyer ini. Kalau terlalu berlebih pemberian lem ini nanti masuk ke sini, nanti akan menyumpat bagian spuyer itu. Ini kasih lem dikit aja, tipis loh, lemnya tipis aja, nggak usah banyak-banyak, dikasih lem tipis, lem tipis kayak gini. Terus teman-teman bisa digeser kayak gini, biar nanti takutnya kalau ada yang masuk ke dalam, teman-teman puter kayak gini, biar nanti kalau ada yang masuk ke dalam itu bisa hilang. Terus pasang kembali ini untuk penutupnya, pasang kembali ini menggunakan obeng plus. Ini tempat tinggal pasang, ditutup, terus dipasang ke bagian sini di bagian mesin. Terus nanti kita setting untuk setelan udaranya bro, atau setelan angin. Jadi jangan di skip dulu bro, nanti biar teman-teman tahu untuk cara setting untuk karburator ini. Oke, selanjutnya kita pasang aja ke bagian sini, di bagian mesin. Jadi yang pertama ini dipasang ini untuk bagian cuk, bagian cuk ini dipasang, untuk cuk ini dipasang dulu. Oke teman-teman, masukkan kayak gini, tinggal tekan, kita tekan aja bro. Terus teman puter, pasang untuk bagian skep ini pasang sekarang atau nanti itu nggak masalah, sama aja. Ini saya pasang dulu. Terus untuk bagian ini dikasih lem, kasih lem tipis, kasih lem tipis dulu, jangan banyak-banyak, kasih lem tipis. Terus ini posisi ini yang ada karetnya bro ya, ada jenis karet ini. Nah ini hanya fiber, jadi untuk yang fiber sama yang karet ini beda untuk pemasangan. Terus ini kalau dicek kayak gini, ini ada yang tinggi, ada yang kecil. Nah, ada yang lebar ya, ini lebar, ini kecil. Jadi untuk yang lebar
atau yang tinggi ini di bagian sininya naiknya ini posisi di atas, ini. Nah, terus untuk yang karet ini posisi di manifold. Jadi untuk yang hanya fibernya ini yang nggak ada karet, ini posisi di karburator ini bro. Jadi yang ada karetnya itu posisi di sini, di luar intinya. Terus lanjut pasang ke manifold. Terus teman-teman bisa ratin ini menggunakan kunci 8 tadi, menggunakan kunci 8. Terus yang sebelahnya ini juga menggunakan kunci 8 bro. Jadi dua-duanya menggunakan kunci 8. Oke, kita ratain dulu. Itu bagian karburatornya atau karburator. Oke bro, untuk langkah selanjutnya yaitu kita setting untuk bagian karburator, untuk bagian setelan langsam atau setelan angin. Jadi untuk setelan cara settingnya dulu, ini teman-teman bisa besarkan untuk motor posisi bunyi air ya. Jadi motor posisi bunyi ini teman-teman besarkan. Untuk bagian setelan gas, ini untuk yang depan ini setelan gas, terus yang belakang ini setelan angin. Jadi teman-teman besar putar ke kanan untuk setelan yang gas yang depan ini biar agak tinggi. Terus ini untuk yang setelan angin ini teman-teman putar ke kanan mentok. Nah, setelah itu kan ada menimbulkan suara berbunyi-bunyi ini bro. Nah, kalau menimbulkan suara berbunyi-bunyi ini teman-teman putar sampai ketemu suara langsam. Putar terus sampai ketemu suara langsam. Ketemu langsam, terus suara itu tinggi. Ini berarti sudah posisi pasnya segini bro. Jadi ini tinggal kecilin. Nah, tinggal atur untuk bagian yang setelan gas. Kalau sudah ketemu ini tadi yang tinggi, gas yang tinggi terus langsam. Ini teman-teman tinggal putar ke kanan, ke setel, tinggal putar ke kanan atau ke kiri. Untuk kelangsaman. Nah, jadi untuk motor Supra 125 ini ketemu langsamnya itu di putaran 1,5 ini untuk yang bagian angin. Nah, bagian angin ini 1,5. Jadi teman-teman bisa cek kayak gini bro. Jadi untuk putaran ini ada yang 1,5, ada yang 1 atau ada yang 2, itu tergantung di motornya bro. Kalau motornya memang mintanya 1,5 ya dikasih 1,5. Kalau mungkin motornya itu dibuat tanjakan atau buat medannya itu tanjakan ya dibuat 1 kalau saya bro. Tapi kalau di medan biasa gini ya, saya itu menggunakan 1 putaran. Tapi kalau kadang itu kalau mau irit ya ini dibuat 2 putaran tuh. Terus untuk 1 putaran, 2 putaran atau 3 putaran itu gimana? Mungkin bertanya begitu, itu saya jelaskan. Jadi teman-teman nanti perhatikan untuk bagian ujung atas ini. Ini kan posisi modanya kan min bro. Ya, ini min. Ini nanti teman perhatikan ujung obeng saya ini, yang atas ini sama yang di sini. Nanti teman-teman ini posisi ujung ini, yang atas ini. Nanti kalau diputar ke kanan kayak gini, posisi ketemu ke atas ini 1 putaran bro. Kayak gini. Ya. Nah, kalau ujung ini nanti balik lagi ke atas itu 1 putaran. Nah gini, ini. Nah, ini kalau kembali ke atas 1 putaran bu. Kalau teman-teman putar lagi kembali ke bawah ini 1,5. Kalau teman-teman putar lagi ke atas ya ini kan 2 putaran. Oke, kita cek aja ke sini. Teman-teman perhatikan bagian obeng saya ini, saya putar mentok full dulu. Mentok full ini teman-teman perhatikan untuk cara saya putar, cara saya memutar ini teman-teman perhatikan.
untuk bagian obeng. Ini ya, ini teman-teman puter, ini posisi mentok ya, mentok ke kanan ini teman perhatikan yang atas. Nah, ini kan setengah, ini ke bawah setengah. Kalau teman-teman putar lagi, ini kembali ke atas saya ini satu putaran. Kalau teman-teman putar lagi, nah, posisi ini mau ke bawah ya. Nah, ini ke bawah, ini 1,5. Putar lagi ke atas, nah ini 2 putaran. Jadi cara settingnya gitu bro. Jadi tergantung motor. Kadang itu ada yang 1,5, ada yang 1, ada yang 2. Tapi kalau saya, kalau yang naik itu bapak-bapak, ini saya buat 1 putaran. Masalahnya kenapa? Kalau ini dibuat 1 putaran, nanti saat mesin dingin atau saat pagi itu enak kalau dibuat 1 putaran. Tapi BBM juga agak boros dikit. Tapi kalau ini dibuat 2 putaran, kadang itu kalau yang pakai itu anak-anak muda atau yang mau agak susah dihidupkan saat pagi, katanya mau irit, ya ini saya kasih 2 bro. Kalau mau irit ini saya kasih 2. Tapi kalau permintaan itu mau irit tapi pagi susah, itu pasien mau, ya ini saya kasih 3 bro. Jadi kalau dikasih 3 ini akan irit BBM. Intinya ini kalau terlalu keluar, ini BBM akan irit, terlalu ke dalam, ini BBM akan boros bro. Intinya gitu. Jadi tergantung yang naik. Kalau yang naik itu orang tua ya dikasih 1 aja atau 1,5, itu enak. Tapi kadang itu saya sarankan untuk kasih 1,5 aja, biar nggak irit, biar nggak boros. Terus nanti tinggal setting untuk bagian yang depan ini, putar ke kanan, ini gas tinggi, putar ke kiri, ini gas akan rendah bro, untuk setelan gas ini. Jadi mudah bro. Jadi mudah karena untuk setting karburator di motor jenis Supra 125, kalau teman-teman itu paham. Jadi di sini tadi saya itu mengedukasi tentang karburator. Jadi nanti teman-teman kalau mau bongkar karburator, mungkin perawatan atau pembersihan ya kayak itu tadi tuh, untuk penyetelan, setelan angin, setelan gas, setelan stasioner. Jadi teman-teman itu nggak usah ragu, nggak usah takut untuk bongkar karburator. Bongkar karburator itu mudah bro, nggak sulit. Jadi teman-teman tinggal bongkar aja. Nanti untuk setelan angin sama setelan stasioner itu ya kayak tadi bro, tinggal puter aja, tergantung permintaan motor. Tapi kalau saya ya kasih 1 putaran, 1,5. Itu kalau terpaksa minta irit ya saya kasih 2 atau 3. Itu kalau posisi karburator normal ya. Kalau normal, kalau karburator udah error ya, untuk putaran itu beda lagi bro. Kadang kalau error itu putaran bisa lebih sulit untuk menemukan untuk setelan angin ini. Jadi semua itu tergantung di karburator. Kalau karburator masih standar, masih orisinil, masih enak di setel, ya itu tadi kasih 1,5 atau 2 atau 3, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya sarankan itu 1,5 aja, atau 1, jangan lebih dari itu. Nanti untuk mesin itu akan menimbulkan suara ngelitik bro, kalau terlalu keluar banyak-banyak. Tapi kalau mau irit ya terserah, dibuat 3 atau 4 itu nggak masalah. Tapi nanti waktu pagi atau mesin dingin itu sulit dihidupkan, apalagi saat di tombol electric starter itu agak lama, ngangkatnya itu agak lama bro. Tapi kalau teman-teman mau ngengkol ya oke aja. Oke bro, itulah penjelasan dari saya atau edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Cek video yang lain, video yang lama atau video yang terbaru, mungkin bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah wawasan edukasi tentang seputar sepeda motor. Oke bro, matur suwun bro.